Hai, selamat datang sahabat setia channel BMN 178. Melalui channel ini, saya akan berbagi audio buku-buku terpopuler terlaris di Indonesia. Nah, sebelum saya memulainya, mohon bantu dukungan channel ini ya melalui subscribe, like, dan komen. Lanjut bab 2. Jangan percaya sepenuhnya pada teman. Tuhan, izinkan saya yang menghadapi musuh-musuhku, tapi lindungilah saya dari teman-temanku. Voltaire, 1694-1778. Sekitar pertengahan abad ke-9 Masehi, Michael III yang masih pemuda mewarisi tahta kekaisaran Bizantium. Dikelilingi oleh aneka intrik politik kotor, kaisar muda ini menemukan sumber ketenangan dan kewarasannya pada diri seorang pemuda petugas istana. Pemuda bernama Basilus ini segera menjadi bawahan favorit kaisar, sebelum akhirnya menjadi penasihat terdekatnya setelah menunjukkan kesetiaannya. Menganggap Basilus sebagai teman terbaiknya, Michael kemudian mendidik rekannya itu dengan ilmu politik dan aneka teknik pemerintahan. Sang kaisar berharap sahabatnya itu kelak akan bisa menjadi penasihat kerajaan yang terpercaya. Namun, sialnya, Basilus adalah orang yang haus kekuasaan. Setelah mendapat kepercayaan dari kaisar dan belajar banyak tentang politik dan pemerintahan, nafsunya untuk berkuasa semakin menjadi-jadi. Tidak butuh waktu lama bagi Michael untuk mendapati sahabatnya itu kini telah memiliki banyak pasukan, pengaruh, dan kekayaan dibanding dirinya. Hingga akhirnya, pada suatu malam, sang kaisar terbangun dengan dikelilingi oleh para tentara kerajaan. Basilus menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketika mereka menikam Michael sampai tewas, sebelum lalu mengangkat dirinya sendiri sebagai kaisar pengganti. Basilus mengkhianati dan akhirnya membunuh orang yang dulunya pernah menjadi sahabat terbaik dan pelindungnya yang paling kuat. Pengalaman di dunia politik mengajarkan untuk jangan terlalu percaya pada teman, apalagi hanya teman biasa. Hati manusia begitu gampang terbolak-balik. Begitu juga kepentingan. Bisa jadi hari ini ia adalah teman karena memang sedang ada persamaan kepentingan, tapi tidak ada yang benar-benar tahu apakah kelak ia akan tetap menjadi teman kita ketika sedang ada di bawah. Boleh saja kita berteman dan menjalin persahabatan, tetapi selalu ingat untuk tidak sepenuhnya bergantung kepada teman atau sahabat. Memang banyak kisah persahabatan yang berujung indah. Teman sejati sampai selamanya, melewati saat-saat susah dan senang bersama. Masa muda diwarnai dengan pertemanan dan persahabatan. Tanpa teman, hidup akan terasa monoton, sepi, dan membosankan. Sebagai manusia, kita memang membutuhkan teman, tetapi tidak jarang kita dengar juga kisah teman yang menusuk dari belakang. Ada teman yang tidak mau bayar utang lalu menghilang. Ada yang mengaku teman, tapi malah merebut calon pasangannya. Ada teman yang mengajak kerjasama, tapi malah kabur dan berkhianat pada akad yang sudah dibuat. Ada banyak sekali kisah tentang teman yang ternyata sekedar mencari apa-apa yang baginya menguntungkan. Cinta dan persahabatan memang hal yang baik. Tetapi sebagaimana semua hal di dunia ini, keduanya dapat membuat manusia terlena. Manusia bisa menurunkan kewaspadaan dan pertahanan karena adanya teman. Bagi kita, memiliki teman selalu berarti kekuatan dan kebesaran. Namun, teman juga manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan dan mengkhianati kita, meskipun mungkin tidak sengaja. Oleh karena itu, kita perlu tetap berhati-hati dan mempertahankan kewaspadaan dalam menjalin persahabatan. Faktanya, teman bisa atau mungkin saja mengkhianati kita. Mungkin kita memiliki teman dekat yang baik dan bisa diandalkan. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada manusia yang berpura-pura menjadi teman kita untuk bertujuan tertentu, atau memiliki niat buruk di balik persahabatan mereka. Bahkan, ada teman yang awalnya tidak berniat buruk kepada kita, tetapi berubah menjadi memiliki niat buruk karena satu atau lain sebab. Oleh karena itu, kita perlu mengasah intuisi dan kewaspadaan kita dalam menjalin persahabatan, serta memahami karakter dan niat teman kita secara lebih baik. Banyak kisah yang bisa diceritakan mengenai kejatuhan mereka yang menaruh percaya terlalu berlebihan kepada teman. Orang yang tadinya sedemikian kita percaya malah berbalik menjadi musuh di dalam selimut. Hal yang lebih buruk, kita menjadi tidak waspada karena dia adalah teman kita. Kadang, kita malah memaklumi perbuatan buruknya pada kita dengan alasan untuk menjaga persahabatan. Orang-orang bijak sepanjang zaman telah mengingatkan kita untuk waspada juga pada teman, selain kepada musuh.
Teman bisa menjadi musuh paling mematikan karena kita tidak mewaspadainya, karena ia sering berada di sekitar kita dan kita tidak ragu untuk menyerahkan terlalu banyak kepercayaannya kepadanya. Inilah yang menjadikan teman sebagai sosok yang sangat berbahaya ketika dia berbalik menjadi musuh kita di kemudian hari. Memiliki teman memang menyenangkan. Sosoknya bisa menjadi penopang saat hidup berjalan terlalu keras. Kehadiran teman dapat menjadi penguat ketika kita sedang sendiri. Keberadaan teman mampu menjadi pengusir sepi. Lebih penting lagi, kita sudah mengenal mereka. Untuk apa mencari orang baru yang belum kita ketahui kalau ada sosok teman yang sudah kita kenal, bukan? Wajar jika orang kebanyakan kemudian lebih mengutamakan teman-teman mereka atau orang-orang yang sudah mereka kenal. Ini terjadi di banyak bidang. Saat tengah merekrut tenaga kerja atau memilih rekan untuk berkongsi bisnis misalnya, kita cenderung mengutamakan mengajak mereka yang sudah kita kenal. Syukur-syukur teman dekat. Soal keahlian atau kemampuan mereka dalam berbisnis nomor kesekian. Memang rasanya lebih nyaman berjuang dengan teman-teman yang sudah kita kenal. Ini mungkin tidak apa-apa dalam hal-hal yang sifatnya tidak terlalu urgent atau mendesak, tetapi berbahaya untuk hal-hal yang sifatnya bisnis. Kita mungkin merasa sudah mengenal dekat teman-teman kita, tetapi kita sebenarnya belum mengenal dirinya sedekat itu. Merasa itu kadang berbeda dengan apa yang sebenarnya. Banyak teman yang tidak mengatakan apa yang sebenarnya, hanya untuk menghindari perselisihan. Misalnya saja, ia tidak menegur kita ketika kita salah jalan, hanya karena sungkan, atau hanya karena tidak ingin merusak hubungan pertemanan. Banyak juga teman yang sengaja menutupi kekurangannya di hadapan kita agar tidak saling menyinggung satu sama lain. Sebagaimana banyak kita, lebih baik menghindari perselisihan meskipun harus berbohong. Niatnya mungkin baik, agar tidak membuat kita tersinggung. Padahal, ketidakjujuran dapat berujung fatal dalam hubungan personal, apalagi hubungan bisnis. Ia akan mengatakan baju kita bagus, motor kita keren, pekerjaan kita idaman, atau hasil karya kita sempurna. Bisa jadi ia jujur dengan hal itu, tetapi bisa jadi tidak. Kita tidak pernah tahu bagaimana sesungguhnya apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Kita tidak bisa menebak-nebak, tetapi tidak bisa sepenuhnya memastikan. Dalam hubungan bisnis, memperkerjakan teman bisa berbalik menjadi dikerjai teman jika tidak kita berhati-hati dalam memilih rekan. Berbisnis atau bekerja dengan teman mungkin menawarkan kenyamanan hubungan personal, tetapi sekaligus akan ada banyak pembatas. Bekerja sama dengan teman bisa jadi akan menurunkan profesionalitas, membuat kita lebih memaklumi kesalahan yang ia lakukan, meskipun itu fatal, dan sangat membatasi wewenang kita. Seringkali orang yang paling kita butuhkan untuk bisa maju dan berkembang bukanlah teman atau sahabat dekat, melainkan orang yang mungkin baru kita kenal. Dalam berbisnis apalagi, kita lebih membutuhkan orang yang kompeten dan bukan semata orang yang kita kenal dekat. Ingat kembali bahwa kita sedang bekerja, bukan menjalin pertemanan. Jadi, pilih rekan bisnis yang memang kompeten, bukan karena ia adalah teman kita semata. Inilah kunci kedua dalam teknik mempengaruhi orang lain, yakni bisa memutuskan dengan tepat siapa yang terbaik untuk setiap kesempatan yang berbeda-beda. Seorang teman akrab belum tentu adalah orang yang tepat untuk diajak mendirikan bisnis. Seorang sahabat dekat belum tentu mampu menjadi rekan kerja terbaik dalam sebuah proyek-proyek besar yang sedang kita garap. Biarlah teman dan sahabat tetap menjadi teman dan sahabat. Tidak perlu harus menjadikan mereka rekan bisnis dan rekan kerja juga. Biarlah mereka tetap menjadi kawan ngobrol, kawan nongkrong bareng, dan cukup di situ saja. Tidak selalu orang yang kita sudah tahu dan kenal luar dalam adalah orang yang cocok untuk diajak bekerja sama. Jika kita benar-benar tahu kalau mereka tidak memiliki kompetensi dalam suatu bidang pekerjaan, jangan jadikan teman sebagai rekan bisnis. Bertemanlah seperlunya. Berbagilah dengan mereka untuk hal-hal yang tidak terlalu prinsip dalam hidup. Namun, tetap pegang erat-erat apa-apa yang penting dalam hidup kita. Serahkan hanya kepada keluarga atau pasangan yang benar-benar kita percayai. Dalam berbisnis, pilihlah kompetensi dan kinerja ketimbang hubungan persahabatan atau semata-mata kedekatan. Teman ya untuk pertemanan, tetapi teman untuk rekan kerja nanti dulu. Lawan dari teman adalah musuh. Namun, sementara teman dapat membuat kita terlena, musuh sebaliknya membuat kita terus waspada. Dari sinilah kita bisa belajar dari musuh. Kita harus bisa memanfaatkan keberadaan musuh.
Karena bila teman seringkali tidak berkata yang sebenarnya karena sungkan, musuh sebaliknya, ia tidak ragu untuk mengungkapkan segala yang buruk dalam diri kita. Bertentangan dengan petua bijak untuk jangan pernah mencari musuh atau membuat permusuhan, kita harus memiliki musuh untuk bisa tumbuh dan berkembang. Jika tidak ada musuh, maka para ahli strategi menyarankan kita untuk menciptakan musuh. Tentu saja, musuh di sini tidak selalu harus orang yang tidak suka dengan kita atau saingan kita. Musuh bisa berupa kebiasaan buruk yang harus kita lawan, nasib jelek yang harus kita hindari, atau kemalasan yang harus kita perangi. Tanpa adanya musuh, kita menjadi malas. Keberadaan musuh membuat kita waspada dan selalu awas. Kita selalu terpacu untuk meningkatkan kemampuan diri agar tidak kalah oleh serangannya. Musuh membuat kita keluar dari zona nyaman, mendorong kita untuk terus berkembang agar bisa mengunggulinya. Inilah manfaat tak langsung dari memiliki musuh. Kata Mao dari Tiongkok pernah mengatakan, tanpa adanya lawan yang sepadan, seseorang atau sebuah kelompok tidak akan bisa bertumbuh menjadi lebih kuat. Tetapi, ingat juga petua kata Mao yang lain, jangan memilih lawan yang tidak bisa kita lawan. Dan jangan juga merasa sedih atau marah ketika ada orangnya atau pihak lain yang terang-terangan menyatakan dirinya sebagai lawan atau saingan kita. Adalah lebih baik memiliki musuh yang terang-terangan ketimbang memiliki musuh dalam selimut. Setidaknya, kita bisa mengetahui posisi musuh kita dan bisa waspada. Bukankah akan lebih berbahaya memiliki musuh yang bergerak diam-diam di belakang punggung kita sendiri? Setelah mengetahui dan menetapkan posisi musuh, langkah selanjutnya adalah memanfaatkan musuh itu. Seorang yang bijak akan bisa belajar banyak dari musuhnya ketimbang seorang bodoh yang belajar dari temannya. Musuh selain bisa menjadi sumber motivasi untuk meningkatkan diri, juga bisa menjadi sekutu dengan kepentingan yang sama. Nah, setelah membaca sekilas tentang buku ini, yuk kita lanjut ke part berikutnya. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.